Sony baru aja habis meluncurkan kamera baru yang kayaknya cukup menarik juga buat dibeli. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas agak singkat aja seputar sebuah kamera terbaru Sony yang merupakan kamera compact tapi super telephoto zoom gitu ya, yang gue rasa ini menarik banget buat teman-teman yang hobi birding atau mungkin wildlife photography. Nggak cuma fotografi sih, sebenarnya buat videonya juga udah lumayan oke. Dan kamera yang gue maksud di sini adalah Sony RX10 Mark V atau RX10V gitu ya. Dan ini kamera yang menurut gue cukup menarik karena udah lama banget dari yang Mark IV-nya ke Mark V-nya ini. Upgrade-nya nggak terlalu signifikan, tapi somehow tetap cukup meracuni gue dari review-review yang ada di luar sana. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kalau teman-teman udah punya kamera mirrorless tapi bingung cara pengoperasiannya, cara memanfaatkannya, kalian pengen naikin skill kalian untuk bisa beradu di dunia kerja gitu ya, atau di dunia profesional, kalian bisa cek kelas-kelas ekspres yang ada di bosandikelas.id. Ada berbagai tutorial singkat yang bisa kalian ikutin. Mungkin kalian pengguna Sony, ada dari Videl, atau kalian pengguna Fujifilm, ada dari Ska juga, pengguna Canon, ada dari Rayhan, dan berbagai skill-skill yang langsung bisa dipraktekkan di dunia kerja juga. Langsung aja, siapa tahu cocok buat kalian, mumpung harganya masih murah-murah banget. Gue kasih cardnya juga di situ biar kalian tinggal klik doang buat main ke Bosan di Kelas. Oke, balik lagi ke pembahasan kameranya. Nggak ada di sini ya, tapi ya kameranya kita bahas dan mungkin b-roll-b-rollnya dari video-video luar aja. Dan ini adalah kamera compactnya Sony RX10 Mark V tadi. Cuma mungkin reaksi gue nggak bisa terlalu gimana-gimana karena gue RX10 yang sebelumnya itu gue juga nggak pernah pakai. Mungkin itu sebelum masa gue bermain dengan YouTube gitu ya, dengan review-review kamera. Tapi kalau gue lihat ini adalah konsep kamera yang cukup menarik. Ini sih mengingatkan gue sama Nikon P1000 ya. Jadi kamera compact dengan lensa super telephoto zoom gitu, yang menghasilkan kualitas gambar yang menarik gitu buat subjek-subjek yang jaraknya cukup jauh. Nah, kalau kita berbicara soal spesifikasi, sebenarnya bukan yang wah banget juga. Dia tetap menggunakan sensor 1 inch. Jadi dia pakai sensor backside illuminated 1 inch dengan resolusi 20 megapiksel. Sangat cukup 20 megapiksel, dan 1 inch juga gua sih nggak gimana-gimana ya, karena in the end kita lihat kualitas hasil yang diberikan, kita lihat review-review di luar sana, kita lihat demo yang ditunjukkan sama si Sony-nya sendiri. Menurut gua itu gambar yang udah sangat proper gitu. Menurut gua itu gambar yang cakep banget. Mungkin walaupun sensornya 1 inch, mungkin udah ketolong processing power yang udah lebih gede juga sekarang, mungkin gitu ya. Dan ya in the end yang kita lihat adalah end resultnya gitu dari kamera tersebut. Jadi 1 inch gua rasa nggak masalah lah. Apalagi 1 inch juga sekarang sensornya udah mulai di-push gitu ya. Kayak di kamera Pocket pun udah gila-gila banget. Dari Insta360 Luna, dari DJI Pocket 4P gitu ya. Menurut gua mereka mulai pushing small sensor ini ke arah yang lebih baik lah. Dan terlihat juga mungkin di RX10 ini. Cuman ini konsep kamera yang sangat berbeda gitu. Dan menurut gua mungkin ini kamera yang bakal cocok buat kalian yang pengen wildlife atau birding gitu ya. Nggak mau barang-barang atau gear-gear segede gaban. Karena kalau kalian bermain dengan mirrorless ya mirrorless-nya, lalu kalian harus bawa lensa secara terpisah, lensa-lensa super tele itu juga gede-gede banget, dan ini bisa jadi solusi. Lalu selain tadi sensornya, sekarang soal lensanya. Lensanya punya zoom range itu lumayan gila, sapu jagat banget, dengan ekuivalensi 24 mm sampai 600 mm. Dan kalian bisa lihat ya, lensanya juga ya gede banget gitu. Ketika lagi zooming juga dia selongsongnya, maju mundur panjangnya itu heboh banget. Dan ini memperlihatkan kalau kamera yang sebelumnya sempat kita bahas ya, yang dari Varsir, ROX X Zoom, itu terlalu too good to be true lah gitu ya. Dengan form factor yang sekecil itu, dia punya klaim lensanya berapa kemarin ya? 20 sampai 2000 kalau nggak salah. Apa 40 sampai 2000 gitu ya. Tapi jauh banget. Dan di sini jelas real produknya ada gitu kan. Dari si Sony ini 24 sampai 600 aja lensanya butuh segede itu. Padahal sensornya juga tetap kecil gitu ya. Walaupun nggak sekecil yang si ROX X Zoom, tapi ya tetap kecil juga gitu dengan sensor 1 inch. Jadi ya, ini gambaran aja kalau yang real bisa dilakukan seperti ini. Dan balik lagi ya, lensanya juga katanya sih tetap membawa optik yang kurang lebih sama dengan versi sebelumnya yang udah keluar bertahun-tahun yang lalu.
Tapi ya gua rasa memang lensanya punya kualitas yang cukup bagus dan ini mensupport juga untuk mendapatkan hasil akhir yang gue bilang tadi. Hasil akhirnya tetap cakep, mau sensornya 1 inch gitu kan, dengan processing powernya sekarang dan didukung sama lensa yang bener-bener tajam gitu. Kalian bisa lihat hasil-hasilnya dari reviewer atau dari Sony-nya sendiri itu gokil banget dan gue pribadi bener-bener keracunan buat cobain kamera ini. Cuman memang ada kendala yang nanti gue akan bahas di akhir. Lalu untuk videonya dia juga sekarang udah bisa 4K 120 high speed, jadi kalian bisa dapat slow mo. Kalian mungkin mau dapat burung kan kalau lagi makan tuh seru-seru gitu ya. Kayak dulu kita tuh waktu di Jogja buat Keracur itu ada burung yang yang matokin pohon gitu ya. Gue nggak tahu ya itu burung pelatuk pohon apa burung apa atau dia pemakan buah atau apa, gue lupa lah, gue juga udah semi-semi lupa bentuk videonya kayak gimana, tapi gue rasa burung lagi terbang, lagi cari makan dan lain sebagainya itu kalau di slow mo-in tuh salah satu apa ya fitur yang wah banget gitu, yang menarik banget dan menurut gue ya sekarang dia bawa 4K 120 di sini ini adalah pilihan yang tepat. Cuman gue sih saranin kalau bisa agak di-push lagi gitu ya, agak di-push mungkin 4K 240 kayak DJI di 1 inch-nya mereka bisa 4K 240, kenapa Sony tidak bisa di sini gitu. Jadi gue rasa ini tren yang perlu untuk diadaptasi sama kamera-kamera Jepang juga. Apalagi ini juga pakai sensor 1 inch gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin. Lalu terakhir update-nya yang tertulis juga di situ, nggak terlalu signifikan balik lagi, tapi ya dia pakai AI powered autofocus and subject tracking. Balik lagi, gue sih bilang nggak terlalu signifikan, bukannya gue meremehkan. Pasti autofokusnya gue jamin bagus gitu ya, karena ini udah Sony. Tapi Sony itu dari A6400 sebelum zamannya AI ya, dia baru mulai ada subject detection. Setahu gue zamannya A6400 itu autofokusnya udah gila banget gitu. Bahkan kalau nggak salah waktu peluncurannya A6400, gue tuh dibawa ke Singapura sama Sony dan waktu itu main kayak di Singapura Zoo gitu ya, di semacam kebun binatang dan autofokusnya gila gitu. Gue lupa sih, kayaknya nggak ada footage-nya waktu gue main di sana. Gue cuma ada post-post di IG doang, tapi ya autofokusnya waktu itu gue udah ngerasain gila banget. Dia bisa tahu mata binatang yang gue aja tuh ngebedain matanya kebingungan gitu kan. Tapi ya di sini gue rasa apalagi ini keluaran 2026 gitu ya, gue rasa di RX 10 Mark V ini udah pastilah kalian nggak perlu pikirin soal autofocus. Gue yakin udah one of the best. Dan di lensanya juga ya layaknya lensa-lensa tele ya, kalian bisa biar lebih cepat lagi gitu ya, kalian bisa limiting. Jadi dia ada limiter dari 3 meter sampai ke infinity. Jadi dia hanya mencari fokus di range tersebut, jadi nggak full, dan itu bisa mempercepat kalau kalian ya memang udah cari subjeknya udah pasti yang jauh-jauh doang gitu. Kalian bisa manfaatin limiter tersebut untuk membatasi pergerakan lensanya ini nggak usah terlalu jauh gitu. Throwingnya tuh nggak perlu kayak ngecek dari start sampai terjauh gitu, dan ya itu bakal kepake banget. Cuman mungkin dari segi lensa ada sedikit apa ya yang gua kurang suka kalau dijabarin sama reviewer di luar sana. Dia focal length-nya itu di lensanya ini dia by wire gitu. Jadi kalian punya ring di situ, tapi ringnya akan memberikan sinyal dia secara motor baru lensanya bekerja. Jadi tidak secara fisik kayak lensa-lensa zoom yang kalian puter dia langsung maju gitu sesuai ininya ya, mechanical. Di sini enggak gitu. Jadi ya mungkin itu agak ribet kalau misalkan buru-buru gitu ya. Tapi ya di satu sisi mempermudah juga karena kalian zoomingnya nggak harus pakai ring juga. Kalian bisa pakai kayak trigger di sisi atasnya, itu juga bisa untuk zooming. Dan ya balik lagi gue harus coba sendiri, itu bakal lebih ke issue atau lebih ke membantu gitu ya. Tapi ya gue rasa bukan hal yang terlalu gimana-gimana lah, tetap oke. Nah, yang gimana-gimana itu adalah harganya yang gue nggak duga sih sebenarnya. Karena harganya itu MSRP-nya di luar sana dijual dengan harga secara global ya, 2.298 US dollar. Atau kalau kita rupiahkan aja itu ya, sekarang kalau kita konversinya itu di 41 juta rupiah. 41 juta rupiah untuk kamera tersebut gitu. Ya, silahkan kalian tentukan sendiri. Tapi menurut gue memang target market kamera ini mungkin lumayan spesifik. Gue rasa target marketnya adalah untuk hobis, bukan untuk profesional. Kalau kalian profesional, kalian akan lebih memilih interchangeable kamera dengan perpaduan lensa-lensa yang bisa kalian coba-coba dengan karakternya masing-masing. Tapi di sini lebih ke hobis yang nggak mau ribet. Kalian bawa simple satu kamera compact aja udah sama lensanya. Lensanya bisa zoom tadi 24-600 gitu kan. Dengan dapat kualitas gambar yang tetap terlihat profesional, tetap terlihat bagus gitu ya. Jadi ya gue rasa target marketnya adalah orang-orang yang pekerjaannya mungkin bukan fotografer gitu ya. Pekerjaannya orang-orang hobis yang suka birdwatching mungkin, atau ya jalan-jalan ke wildlife, moto-motoin satwa-satwa yang seru-seru gitu kan.
Ya gua rasa lebih kayak gitu. Dan memang spesifik niche juga ya, karena kameranya ini dia layarnya juga bukan yang vari angle atau bisa flip ke depan, dia flip only dan cuma atas bawah aja. Jadi ya memang untuk kalian yang pengen di belakang kamera aja gitu kan, nggak semua orang pengen ngevlog juga gitu ya. Jadi kamera ini nggak ditujukan buat vlog, memang niche ke kalian yang pengen moto-moto, birding atau wildlife. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gua. Gua jujur pengen coba, tapi melihat harganya sih, kita habis beli GoPro juga kan, harganya 14 juta, itu juga udah beban banget buat gua gitu ya. Dan kita belum sempat review juga. Tapi kalau ini available di Indonesia, gua rasa sih harganya bisa lebih murah ya. Sony Indonesia tuh biasanya track recordnya bagus, harganya bisa dimasukin lebih murah, tapi gua rasa akan tetap di atas 30 juta rupiah. Ya gua kemarin buat GoPro aja 14 juta mikirnya panjang banget. Kamera ini mungkin gue akan coba cari akses untuk minjem gitu ya. Tapi gue sih cukup tertarik buat kameranya sendiri. Cuma kalau untuk beli sendiri ya harganya sangat-sangat lumayan. Tapi ya gimana menurut kalian seputar RX10 Mark V ini? Apakah menarik? Apakah kamera yang cocok buat kalian? Apakah bisa jadi kamera yang seru buat teman-teman yang doyan birding atau wildlife photography? Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin pengen ngelirik kamera ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya. Dan yang mau naikin skill kalian, jangan lupa main ke bosandikelas.id.